Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kali ini kita bertemu untuk membahas tema yang luar biasa, yaitu ikhlas untuk sukses. Semoga para pemirsa dimanapun berada hari ini bisa menyimak tema menarik ini bersama-sama. Kali ini kita dibersamai oleh dua narasumber yang luar biasa, seperti biasa juga, yaitu Ustadz Asa dan Ustadzah Intan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asa dan Ustadzah Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kompak sekali nih jawab salamnya. Kabarnya sehat-sehat Ustadz Asa, Ustadzah Intan? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Sehat dan tetap semangat. Sehat dan semangatnya juga kompak ya, luar biasa. Ini karena ketemu pemirsa di rumah juga, jadi semakin semangat dan semakin sehat insya Allah. Seperti itu. Amin. Luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas tema ikhlas untuk sukses. Mungkin istilah ikhlas itu sudah sering kita dengar di mana-mana. Apalagi ini juga menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Ikhlas. Tapi apakah kita sudah seakrab itu dengan kata ikhlas? Dan bagaimana kemudian menjadikannya sebagai kekuatan untuk menjadi sukses? Nah, kita akan membahas bersama-sama dengan Ustadz Asa dan Ustadzah Intan. Mungkin kita pertama-tama ke Ustadzah Intan terlebih dahulu ya, Ustadzah Intan ya. Karena istilah ikhlas itu kan sebenarnya sudah sering kita dengar dimanapun, sering dielu-elukan oleh siapapun begitu ya. Tapi sebenarnya makna ikhlas itu tuh seperti apa Ustadzah Intan? Ya. Ikhlas itu kalau secara bahasa bisa berarti murni, tulus. Jadi murni adalah sesuatu yang itu hakiki, tidak tercampur dengan yang lain. Kalau secara terminologi, secara istilah, ikhlas bisa kita artikan bahwa kita beribadah hanya murni kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan diciptakannya manusia di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah sebagai Abdullah. Nah, dalam beribadah kepada Allah gitu ya, supaya ibadah itu kemudian diterima, itu unsur yang harus dipenuhi, syarat utamanya itu adalah ikhlas, beribadah hanya kepada Allah. Makanya kemudian Allah pesan wanti-wanti di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak aku perintahkan mereka semua illa liya'budullaha, kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina, dengan sikap yang ikhlas, lahuddin, dalam beragama. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, agama menuntunkan kita harus melakukannya dengan ikhlas, hanya semata-mata hanya karena Allah. Nah, dengan ikhlas ini insya Allah ibadah kita akan diterima Allah. Tentunya nanti ada dua syarat yang lain Pak Asad ya. Selain ikhlas, ibadah yang kita lakukan adalah yang kedua harus sesuai dengan tuntunan, dan yang ketiga harus sesuai dengan apa yang disyariahkan gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini kita akan berbicara tentang ikhlas. Jadi ikhlas ini kita sebagai manusia harus berusaha beribadah hanya semata-mata karena Allah, tidak karena yang lainnya. Makanya kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita cara agar keikhlasan ini terus menjadi semacam gaya hidup kita gitu ya. Maka dalam setiap aktivitas kita diajarkan untuk berdoa begitu. Terutama ketika kita melakukan sesuatu. Dalam salah satu pesannya Rasulullah kan menghentikan, mulailah sesuatu itu dengan basmalah gitu ya. Kalau tidak maka akan tertolak. Jadi semuanya yang kita lakukan ketika tidak didasari dengan ikhlas karena Allah gitu ya, maka semuanya tidak ada apa-apanya gitu ya, tidak ada gunanya gitu ya. Jadi dalam hal ini kita harus hati-hati, meskipun kelihatannya sederhana tetapi ternyata ikhlas itu suatu proses yang butuh perjuangan gitu ya.
butuh ikhtiar, butuh usaha yang terus-menerus begitu. Meskipun kemudian ketika kita memulai dengan basmalah, tapi kadang-kadang kita juga di tengah jalan begitu ya. Dibelokkan. Iya, ada berbagai macam mungkin rintangan, mungkin godaan yang itu Iya. menghilangkan fokus kita gitu. Jadi ketika kita memulai dengan basmalah, kita mengakhiri sesuatu aktivitas dengan hamdalah. Ketika ini tidak kita lakukan, Rasulullah juga menuntunkan begini. Jadi kalau kita misalkan mau makan gitu ya, kok lupa baca basmalah, maka Rasulullah menuntunkan Allah tetap beri kesempatan kita untuk menjadikan semua itu berharga gitu ya. Karena kalau tanpa bismillah, tanpa ikhlas karena Allah, semuanya kan akan sia-sia gitu ya. Maka Rasulullah menuntunkan bismillahi awalihi wa akhirihi. Jadi bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Jadi dengan menyebut nama Allah dari ketika saya memulai sesuatu sampai nanti selesai saya melakukan sesuatu. Jadi ini dipesan oleh Rasulullah bahwa apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, agar itu nanti bermakna begitu ya, agar itu nanti berisi gitu ya, agar nanti tidak sekedar kita mendapatkan pahala di dunia, amal kita diterima Allah di akhirat nanti, tetapi kita juga mencapai kesuksesan yang ada di dunia ini, karena dunia itu adalah bekal kita menuju ke akhirat. Dan ikhlas ini adalah sebuah proses yang terus-menerus sebagaimana tadi kita kupas ya. Dan menurut salah satu ulama ada 3 tingkatan orang itu ikhlas gitu ya. Yang pertama adalah tingkatan orang awam gitu ya. Ketika seseorang beribadah ikhlas karena Allah, tetapi seringkali kita melakukan sesuatu itu dengan suatu harapan. Misalkan begini, kita kan sering ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang melimpah gitu ya, maka kita dipesan untuk melakukan sholat duha misalkan ya. Saya sholat duha agar saya diberi rezeki yang melimpah, yang banyak oleh Allah. Ini tidak salah gitu ya, karena memang tujuannya tetap pada Allah. Tetapi ikhlas ini menurut salah satu ulama tadi dianggap masih kelas orang awam gitu ya, masih ada harapan gitu ya, masih ada gitu ya. iya bertransaksi dengan Allah, tapi tetap dengan Allah gitu. Iya. Yang kedua adalah tingkatan khusus ya, yaitu orang yang ketika beribadah kita berharap nanti mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang Surga. ya yang bagus, yang baik dari Allah, yaitu ya salah satunya tadi surga, yaitu tujuan. Seringkali kita menceritakan itu untuk membuat orang senang begitu ya, agar selain mendapatkan surga juga senang melakukan ibadah itu. Dan ini tidak salah, tetapi ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu itu tetap mempunyai harapan gitu ya, mempunyai tujuan. Dan Allah berpesan di dalam surat Al-Ankabut, ketika kita mempunyai harapan, ketika kita mempunyai tujuan, jangan itu digantungkan kepada selain Allah gitu ya. Karena ketika kita bergantung kepada selain Allah, maka itu akan sia-sia. Sebagaimana kita berpegang kepada ini rumah laba-laba, sepertinya kelihatan, tetapi ketika kita pegang itu ternyata enggak ada gitu ya. Dan ikhlas yang tingkatan yang selanjutnya adalah tingkatan yang khusus, lebih khusus lagi gitu ya. Khusus ya, khusus yang paling tinggi dari khusus gitu ya. Iya. Apa istilahnya? Khawas gitu. Iya, betul sekali. Jadi satu tingkatan ketika kita beribadah kepada Allah benar-benar murni, karena kita kepengen beribadah kepada Allah, suatu panggilan dari hati gitu ya. Sebagaimana salah satu syair yang sering diceritakan, yaitu syair yang dikemukakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah gitu ya. Ketika orang beribadah tidak sekedar ingin misalkan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah, tidak sekedar ingin diberi surga oleh Allah, tetapi benar-benar hanya semata-mata karena kepengen mencari ridha Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah kan pernah bilang begini, ya Allah, jika seandainya aku beribadah kepadamu hanya karena ingin surgamu, maka bakarlah aku dalam api neraka gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa ikhlas itu kita upayakan hanya semata-mata karena Allah. Karena apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hidup di dunia ini adalah berasal dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Oke. Tadi yang Robiah itu apa?
juga mengatakan tentang surga atau? Saya ingat saya jadi kan satu sisi itu, kemudian yang lain itu kan mengatakan bahwa saya ingin dia membawa apa? Obor? Membawa air kendi gitu ya. Kemudian saya ingin memadamkan air agar Orang-orang tidak takut, orang beribadah tidak karena takut pada neraka gitu. Oh iya. Dan Kayaknya kalau nggak salah yang satu lagi ya, obor apa ya? karena untuk Membakar surga supaya orang-orang tidak beribadah hanya beribadah hanya untuk karena mencari surga. Luar biasa. Ya, sangat filsuf sekali ini ya. Iya. Oke. Luar biasa. Menarik sekali. Makna ikhlas ini ya. Berat gitu tapi betul-betul perlu kita upayakan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang kemudian bagaimana tentang ikhlas, bagaimana kemudian mengajarkan ikhlas, mengamalkan ikhlas. Kita akan semakin membahas lebih lanjut setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita mengangkat tema ikhlas untuk sukses bersama Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Tadi kita sudah ngobrol sedikit tentang makna ikhlas dengan Ustadzah Intan. Kita akan beranjak ke Ustadz Asad. Mungkin kalau di zaman sekarang katanya orang-orang itu semua urusan itu UUD. Ujung-ujungnya duit gitu. Iya. Nanti kalau ngomongin ikhlas ini kayaknya kok bertentangan gitu ya, Iya. Ustadz Asad ya. Semuanya dinilai, semuanya ada materialnya gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menumbuhkan ikhlas itu, Ustadz Asad? Ya, pertama harus kita luruskan dulu ya. Kadang-kala orang menganggap ikhlas itu tanpa apa-apa, tanpa bayaran misalnya gitu. Jadi seakan-akan ikhlas itu serba gratis gitu ya. Orang bekerja terus kemudian nggak dibayar. Loh, minta bayaran loh, katanya kamu kerjanya ikhlas, kok minta bayaran gitu ya. Itu tidak tepat karena ada persoalan muamalah yang bicara tentang hak dan kewajiban. Jangan sampai kemudian orang merasa bahwa kemudian kalau sudah ikhlas itu kemudian berarti dia akan mendapatkan gratisan ya. Nah, dia berarti menuntut orang lain ikhlas tapi kemudian kewajiban dia untuk memberikan hak orang lain itu kemudian jadi tidak dilakukan. Itu bukan bicara tentang keikhlasan, itu keserakahan dalam ukuran tertentu kan gitu, karena dia tidak memberikan hak orang lain. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ikhlas itu bukan bicara tentang gratisan, bukan hal yang gratisan begitu, tetapi sekali lagi tadi yang ditekankan kepada Bu Intan tadi bahwa ikhlas itu orientasinya seluruh apa yang dilakukan itu hanya pada Allah. Nah, jadi kalau saya boleh membatasi itu ya, ikhlas itu berorientasi kepada Allah dengan cara menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang ditentukan Allah dan hanya berharap kepada Allah. Jadi boleh sih berharap kepada surga, tapi kalau Allah nggak memberikan surga, dia harus juga ikhlas gitu. Maksudnya adalah apapun yang diberikan Allah sebagai balasan dia harus menerima gitu. Sehingga jangankan bahkan ketika kemudian Allah memberikan satu ujian ya dia harus ikhlas juga gitu. Ketika dia sudah melakukan sesuatu, kalau kemudian dia mendapat respon yang tidak baik, maka dia harus ikhlas juga. Karena itu pasti adalah yang terbaik dari dia.
dari Allah gitu. Kepada dia dari Allah gitu. Sehingga kalau dia masih mengharap kepada masih mengharap surga gitu, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan-jangan Allah memberikan surga yang lebih besar lagi ya, kira-kira gitu. Artinya apapun yang diberikan Allah itu dia ikhlas gitu. Jadi diniatkan karena Allah, dijalani sesuatu yang memang mendapat ridho Allah dan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Apapun bentuk balasan itu kalau sudah dari Allah pasti dia dari yang terbaik. Nah sehingga dengan begitu maka ya dia akan bisa berikhlas dengan sungguh-sungguh gitu. Innamal a'malu binniyah, setiap amal tergantung niatnya. Nah niatkan karena Allah, kemudian jalankan sesuatu itu dengan apa-apa yang diridhoi Allah. Nah, maka setiap pilihan-pilihan yang dilakukan dalam melakukan itu, pertanyaan adalah apakah Allah ridho atau tidak atas pilihan-pilihan saya ini. Dan kemudian menggantungkan semuanya kepada Allah, seperti yang disampaikan Bu tadi. Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi semua hal digantungkan kepada Allah. Baik la haula wala quwata illa billah, baik daya kekuatan, karena semua daya kekuatan semua datangnya dari Allah, dan pemberian Allah ya. Apapun yang diberikan Allah dari hasil yang kita lakukan itu udah haknya mutlak Allah. Itu ikhlas. Saya kira begitu dulu, sehingga kemudian jangan sampai kemudian diartikan itu ikhlas itu sebagai serba gratisan itu tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kemudian kita terpelihara dari ikhlas, tentu saja adalah kita menjaga niat tadi ya, menjaga niat, terus mempertahankan, terus kemudian mempertanyakan apakah pilihan-pilihan kita itu selalu dalam ridho Allah atau tidak. Jadi pilihan-pilihan itu yang kemudian akan membuat kita akan bergeser dari niat karena Allah bisa menjadi yang lain gitu. Kalau kemudian kita tidak mendasarkan pilihan-pilihan itu atas Allah ridho atau tidak. Maka saya ikhlas itu sangat erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam surat Al-Fajr itu terkait dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya. Hai jiwa yang tenang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Jadi diajak ya orang jiwa yang tenang tadi itu kemudian dipanggil oleh Allah, ya. Dipanggil oleh Allah ya kepada Tuhan, ya, diseru kepada Allah, ya. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang kemudian memang selalu menuju Allah. Radiyatan mardiyah. Jadi yang pertama itu adalah dia akan ridho terhadap semua yang diberikan Allah. Nah, jadi ketika dia sudah menuju Allah, maka apapun yang ada yang ditemui dia harus ridho. Sehingga radiyatan mardiyah, maka Allah juga meridhoinya. Maka Allah akan memberi ridho terhadap pilihan-pilihan itu. Jadi kalau kita ikhlas ya kita betul-betul ridho terhadap semua yang kita temui dalam menjalankan apa-apa yang dituntunkan oleh Allah itu. Nah sehingga kemudian radiyatan mardiyah fathuli fi ibadi, sehingga kemudian kita bisa menjadi golongan hamba-hamba Allah itu. Sehingga kita ikhlas itu akan mengantarkan kepada kita menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya gitu. Fathuli fi ibadi, fathuli jannati. Nah, maka kemudian masukilah surgaku. Jadi tahap itu tadi begitu. Keikhlasan itu betul-betul dimulai dari orientasi untuk menjawab panggilan Allah, menuju Allah gitu. Nah, sehingga selalu kita jaga jangan sampai kemudian kita keluar dari menuju Allah itu. Apapun yang kita lakukan. Ya, di sekolah kita sesungguhnya adalah jalan menuju Allah. Di kantor kita adalah jalan menuju Allah. Di pasar kita jalan menuju Allah. Ya, di sini di acara di Sakinah ini adalah jalan menuju Allah gitu. Insya Allah, ya. Pasti, tidak jalan menuju yang lain, itu jalan menuju Allah gitu. Nah, caranya adalah setelah kemudian kita meluruskan dan menjaga niat kita hanya menuju Allah, radiyatan mardiyah. Kita ridho terhadap semua yang diberikan Allah kepada kita. Allah mentakdirkan kita bisa hadir di sini dengan penuh kesehatan, kita sangat
bersyukur kepada Allah ya. Allah memberikan keterbatasan kepada kita, tapi pasti keterbatasan kita pun itu adalah sesuatu yang memang dipilihkan Allah yang terbaik untuk kita. Maka kita ridho terhadap semua apa yang diberikan Allah itu. Nah, kemudian dengan begitu maka radiyatan mardiyah, maka Allah akan meridhoi semua apa yang kita lakukan. Wong kita sudah ridho terhadap pilihan-pilihan Allah, dan setiap pilihan-pilihan kita itu selalu kemudian berhitung, apakah Allah ridho terhadap pilihan-pilihan saya ini? Apakah kemudian saya tampil di sini ini ngobrol panjang lebar di sini Allah ridho atau enggak? Jangan-jangan justru apa yang saya lakukan itu tidak diridhoi Allah. Ini kan kemudian itu. Pilihan-pilihan kata-kata yang kita keluarkan pun adalah pilihan-pilihan yang insya Allah Allah ridho. Gitu. Ya. Jadi kita usahakan betul ini adalah bagian dari pilihan yang memang Allah ridho terhadap semua yang kita omongkan, kita lakukan, gitu. Bahkan kita ada dalam hati kita, gitu. Karena Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita dan apa-apa yang di luar kita. Jadi bagaimana kita menjaga itu? Jadi ya itu tadi, kita selalu menjaga niat kita, selalu menuju Allah. Kemudian kita selalu berusaha untuk ridho, selalu berusaha untuk kemudian bersyukur atas apapun yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan semua yang kita temui itu adalah seizin Allah. Maka kita harus ridho, harus puas, harus bersyukur itu semua. Nah, dengan begitu Allah akan mendatangkan ridhonya terhadap pilihan-pilihan kita itu. Dan itu juga berarti kemudian kita mempertanyakan apakah pilihan-pilihan kita itu adalah mendatangkan ridho Allah atau tidak. Nah, setelah kita ridho terhadap semua yang diberikan Allah, maka kemudian pertanyaannya setiap kita melakukan adalah apakah Allah ridho atas semua yang akan saya lakukan? Apakah ridho terhadap kata-kata yang saya keluarkan? Gitu. Apakah ridho terhadap apa yang ada di dalam hati saya ini? Gitu. Nah, dengan demikian insya Allah kita akan menjadi bagian dari hamba Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fathuli fi ibadi, ya. Masukilah kepada golongan hamba-hambaku, jamaah hamba-hambaku, hamba Allah maksudnya ya, gitu. Nah, fathuli jannati, maka kemudian masukilah surgaku, surganya Allah, gitu. Nah, itu saya kira keikhlasan itu kemudian mengantarkan ke sana tahap-tahapnya itu kira-kira begitu. Apakah ikhlas itu selalu hanya kepada Allah, Ustaz Asad, atau sebenarnya ya itu yang utama tapi kemudian ya kita mengharapkan semua harus karena Allah, semua harus menuju Allah. Kemudian terminal-terminalnya adalah terminal yang tidak boleh membuat sekat kepada Allah. Saya mencintai Bu Intan sebagai istri saya, gitu. Jadi dengan kecintaan saya tidak menjadikan Bu Intan adalah sekat saya kepada Allah, tetapi adalah jalan menuju Allah. Gitu ya. Jadi jalan menuju Allah. Saya bekerja mendapatkan uang, jangan sampai kemudian uang menjadi sekat saya untuk menuju Allah, untuk menghambat, untuk menjadi pembatas saya kepada Allah. Tetapi ini adalah jalan menuju Allah. Karena dengan uang ini saya bisa sedekah, saya bisa memberikan nafkah, saya kemudian bisa banyak berbuat hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Karena rezeki itu. Artinya semua hal yang saya menuju Allah itu difasilitasi oleh itu. Tapi tidak boleh harta itu kemudian menjadi sekat antara saya dan Allah. Gitu. Oke, menarik. Luar biasa. Jadi ini ya, utamanya tetap hanya kepada Allah. Baik, menarik sekali apa yang kita obrolkan gitu ya di pertemuan kali ini. Kita masih punya banyak pertanyaan menarik tentang ikhlas. Kita akan ngobrol lagi dengan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan lebih lanjut tentang ikhlas untuk sukses setelah yang lewat berikut ini.
UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita hadir dengan tema ikhlas untuk sukses bersama Ustadz Asdad dan Ustadzah Intan. Tadi kita sudah ngobrol sedikit, kali ini kita kembali lagi ke Ustadzah Intan. Ustadzah Intan, Ya. betapa pentingnya ikhlas begitu ya Ustadzah Intan. Betapa pentingnya di dalam hidup kita memegang keikhlasan di setiap hal. Kira-kira bagaimana kemudian kita mengajarkan itu di keluarga kita? Ini karena obrolan sakinah ya, bagaimana membawa itu ke keluarga, Ustadzah Intan. Iya. Jadi kalau kita ingin mengajarkan ikhlas itu di dalam keluarga, sebagaimana landasan kita, tujuan niatan awal kita hidup berkeluarga itu kan sebagaimana disebutkan di tuntunan buku Menuju Keluarga Sakinah gitu ya, bahwa kita menikah itu adalah didasari sebagai niatan kita untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Makanya kemudian Allah menuntunkan ketika semua makhluk di dunia ini tercipta karena cinta kepada Allah gitu. Di dalam menikah pun kita membina keluarga itu berdasarkan karena kita cinta kepada Allah lewat cinta kita kepada pasangan hidup kita gitu ya. Jadi kita upayakan ke depan bagaimana kalau kita misalkan menikahkan anak cucu kita gitu ya, itu benar-benar karena Allah dan berdasarkan perasaan kecocokan gitu ya. Kalau di dalam konsep Islam sekufu gitu ya, sekufu gitu ya, cocok sesuai gitu ya, karena makhluk hidup itu diciptakan berpasangan dan suami istri itu juga diciptakan berpasangan, saling ada kecocokan. Jadi kalau dalam konsep keluarga sakinah adalah kesalingan. Nah, kesalingan ini diperlukan agar di dalam menjalani bahtera hidup rumah tangga itu ada kerjasama antara suami dan istri untuk menjaga niatan awal kita membina keluarga supaya menjadi sakinah harus dilandasi karena beribadah kepada Allah. Hanya karena Allah. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 kemudian direvisi di tahun 2019 itu dasar dari pernikahan itu adalah berasaskan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi menikah itu adalah karena didasari atas kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Esa, dan ini perlu kita jaga, perlu kita rawat terus, kita pupuk, kita kembangkan, dan itu bisa kita turunkan kepada anggota keluarga yang lain dan terutama kepada anak-anak cucu kita, kepada para generasi muda, agar ketika mereka menjalani hidup ini sejak awal, sejak dini kita kondisikan gitu ya, kita ciptakan lingkungan yang mendukung niatan awal adalah untuk ikhlas, untuk karena Allah, ini tetap menjadi satu irama hidup yang itu tidak terpisahkan dari hidup kita gitu ya. Jadi misalkan kalau kita hamil misalkan ya, sejak awal kita kenalkan calon anak kita ini dengan suasana-suasana yang religius gitu ya. Jadi salah satu fungsi keluarga adalah fungsi religius, bagaimana kemudian kita menjaga suasana Islami ini tetap ada di dalam lingkungan keluarga kita. Karena ketika anak di dalam rahim kita itu mereka akan merekam ya semua apa yang dialami oleh orang tuanya. Jadi dalam hal ini harus ada kerjasama antara ayah dan ibu, meskipun bayi itu dikandung oleh ibu gitu ya, tentunya ayah ini harus mendukung, karena ketika bayi ini dikandung oleh seorang ibu, ketika ibu ada masalah dengan
sang bapak gitu ya dengan sang suami, maka ketika ada gesekan gitu ya, otomatis akan secara psikologis akan mempengaruhi psikologi si ibu ini, dan suasana hati ibu ini akan berkaitan berhubungan langsung dengan anak yang dikandungnya. Maka kemudian kita dipesankan oleh beberapa ahli ketika seorang ibu mengandung, kita biasakan dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama dengan hal-hal yang islami gitu, nilai-nilai keislaman, agar nantinya anak-anak kita itu mudah untuk nanti ketika mereka hidup mudah untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak sesuai dengan, atau mana yang tidak sesuai dengan konsepsi Islam, dengan keyakinan yang saya bangun selama ini bahwa Allah itu sebagai tujuan, sebagai satu-satunya tujuan kita dalam hidup di dunia ini. Makanya kemudian sebagai orang tua gitu ya, kita juga harus bisa menunjukkan tadi, kalau di dalam konsep Islam kan kita dilarang wahn tadi ya, hubud dunya wa karahiyatil maut. Jadi kita tunjukkan kepada anak-anak bahwa yang betul adalah kita melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Misalkan karena cinta dunia itu boleh, tetapi cinta dunia ini sebagai media kita untuk cinta kepada Allah. Pernah dalam salah satu adegan film gitu ya, ketika seorang Derisa diajari bagaimana mencintai ibu itu adalah dalam rangka mencintai Allah gitu ya. Diajarkan bahwa ketika kita cinta kepada seorang ayah atau seorang ibu, itu adalah kita jadikan sebagai media untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah gitu ya. Jadi semakin kita cinta kepada ibu, semakin cinta kita kepada Allah, kepada Bapak gitu ya, maka otomatis cinta kita kepada Allah akan semakin besar, bukan sebaliknya. Ketika cinta kita kepada ibu hanya sebatas kepada ibu saja, dan itu tadi tertutup orientasi kita kepada Allah, maka itu tidak akan ada gunanya. Kenapa? Jadi kalau kemudian Enggak? cinta kepada ibu karena kemudian ibu sering memberi kita apa gitu ya. Itu pamrih, iya. Kalau tadi Enggak. di film Delisa coklat itu Coklat. Ya, itu dia salah satu sarana untuk menjelaskan ya. Itu bahwa ketika diri saya seperti diingatkan begitu ya. Jadi ini penting karena agar nantinya ketika anak-anak sudah beranjak mengalami banyak hal di dalam kehidupan ini, dengan ikhlas ini, dengan karena Allah ini, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang teguh dan tangguh gitu ya. Ketika menghadapi problematika hidup, ketika sebesar apapun, ketika ingat bahwa ini dari Allah, insya Allah ketika menghadapi ujian sebesar apapun karena merasa bahwa saya hanya karena Allah, maka ujian itu insya Allah akan membuat dia semakin dekat kepada Allah, Mungkin bukan juga perlu sebaliknya. Bintan. Nggih. Mungkin kira-kira mungkin bisa dijelaskan juga mungkin ukuran yang disebut dengan menuju Allah itu apa? Karena kadang-kadang Nggih. sifatnya normatif. Mungkin Iya. Bintan perlu dijelaskan itu Bintan. Iya, Jadi kalau menuju Allah itu seperti apa sih sebenarnya gitu? oke, Yang kan kadang-kadang jadi normatif, orang ngomong bahwa saya menuju Allah. oke. Tapi sebenarnya apakah dia Kalimat menuju aja itu hanya gitu. kalimat-kalimat yang klise gitu. tapi Sementara wujudnya sebenarnya apa gitu. enggak itu Coba mungkin- kalau Pak Asad kembalikan saya ya. Gitu. Ya, jadi kalau saya mungkin Oke. punya pandangan begini Bintan. Jadi sesuatu yang diberikan kepada Allah itu pertama tadi ya ukurannya adalah semua yang diniatkan karena Allah, semua yang menuju Allah itu yang pertama adalah dijalankan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Gitu ya. Iya. Jadi orang ngomong tentang saya menuju Allah tetapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Allah, tentu adalah itu pasti bohong. Kemudian yang kedua, semua ajaran Allah itu pasti manfaatnya lebih besar daripada madorotnya. Sehingga kemudian kalau ada unsur-unsur yang merusak dari hal itu, maka kemudian kita pertanyakan lagi, jangan-jangan memang sebenarnya ini keliru. Karena kemudian tugas kita adalah menjadi khalifatullah fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi, bukan untuk melakukan kerusakan. Jadi, nah ini kemudian itu adalah bagian dari koreksi kita gitu. Iya. Jadi menuju Allah itu, loh kok kemudian mendatangkan kerusakan, nah itu berarti bukan menuju Allah ini mesti ada hal yang keliru, itu yang harus kita koreksi. Karena kemudian semua klaim yang menuju Allah, tetapi kok kemudian madorotnya lebih besar dari manfaatnya, ini pasti harus kita koreksi gitu. Iya. Nah, yang bagaimana
ya itu yang kemudian kita harus melakukan perbaikan itu. Jadi menuju Allah itu sekaligus diikuti dengan melakukan koreksi. Jangan-jangan apa yang kita lakukan Muhasabah itu gitu ya. keliru, muhasabah ya, mencoba melakukan koreksi gitu. Sehingga ini yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan tugas yang diberikan kita oleh Allah kepada kita, yaitu sebagai khalifatullah fil ard, yaitu dalam rangka untuk memakmurkan bumi ya. Jadi sehingga jangan sampai seperti yang dalam Al-Quran disebutkan itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ada orang-orang yang diingatkan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka ngaku saya adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Itu orang yang enggak koreksi gitu, orang yang hanya mengklaim. Banyak orang mencari pembenaran tetapi lupa pada kebenaran gitu. Marilah kita belajar untuk menetapi kebenaran, jangan terlalu banyak membenarkan, mencari pembenaran. Oke. Ya. Menarik sekali. Tadi sudah disinggung tentang bagaimana mengajarkan keikhlasan di dalam keluarga oleh Ustazah Intan, dan juga ditambahi bagaimana ukuran menuju Allah itu seperti apa, untuk Allah itu seperti apa. Menarik sekali. Terima kasih Ustazah Asa dan Ustazah Intan. Kita akan kembali untuk membahas tema ini secara menarik lagi setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kali ini tema kita adalah ikhlas untuk sukses. Bersama Ustadz Asa dan Ustadzah Intan, kita akan bahas tema ini. Tadi sudah banyak sekali ya yang kita diskusikan tentang ikhlas, bagaimana mengajarkan ikhlas, bagaimana kemudian yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah menuju Allah dan hanya untuk Allah, seperti itu. Nah, kita akan ngobrol ini sepertinya perlu saya tanyakan ini hal yang satu ini kepada Ustadz Asad ya, berarti sekarang Ustadz Asad ya. Karena kan kita ngomongin ikhlas itu kan mudah. Tapi ketika dilakukan susah. Nah, karena banyak godaan ya, banyak tantangan ya begitu. Nah, ini kayaknya perlu kita obrolkan gitu. Itu hal yang ya realistis gitu ya. Mungkin Ustadz Asad ada pandangan soal itu. Iya. Godaan di tingkat niat itu adalah tawaran-tawaran yang menarik gitu ya. Jadi kalau orang umum mengartikan itu harta, tahta, wanita atau pasangan gitu ya. Jadi orang akan digelincirkan masalah niat itu kan karena ketika dia mendapat tawaran, wah ada harta yang lebih banyak gitu. Dan ini bukan kegodaan orang-orang yang miskin saja, ini bahkan orang kaya aja ya. Orang yang sudah punya 1 gunung emas, dia masih pengen 2 gunung emas gitu ya. Jadi ini banyak orang kemudian kehilangan orientasi menuju Allahnya karena kemudian ada tawaran-tawaran materi, harta, dan juga tahta. Kadang-kala melihat jabatan itu marahi ingin wah kok ini saya bisa ini jadi gitu, sehingga kemudian nggak bisa mengukur diri apakah dia nanti dengan itu memberi manfaat atau
mendatangkan madharat justru gitu. Jadi tawaran-tawaran yang mungkin sifatnya ya tahta, kedudukan gitu, itu juga akan bisa membuat orang tergelincir dari niatnya. Kemudian wanita atau pasangan itu ya, jadi lain jenis itu sangat mungkin untuk membuat orang itu menjadi tidak ikhlas. Itu bahkan gitu, dalam sebuah hadis ya yang tentang niat itu innamal a'malu binniyah itu kan kemudian ada orang-orang yang disebutkan dalam hadis itu orang yang dia itu berhijrah karena tujuan dari perempuan yang dicintainya gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa ya orientasi ikhlas itu bisa hilang ketika dia menuju kepada sesuatu yang dicintainya itu. Yang dicintai itu bisa harta, tahta, dan wanita itu. Nah sehingga di tingkat niat itu seperti itu. Kemudian di tingkat melakukan sesuatu, di tingkat konsistensi keistiqomahan untuk ada di jalan, di track yang benar, itu godaannya adalah kemudahan gitu ya. Dia ingin mendapatkan kemudahan ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa biasanya itu disebut dengan instan. Adalah generasi instan yang dia ingin melakukan dengan secepatnya dan menghasilkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu kalau istilah yang lain ya generasi rumus praktis. Pokoknya cara-cara yang pokoknya sepraktis-praktis gitu sehingga kemudian kehilangan substansinya. Nah, sehingga itu juga bisa dalam ketika menjalani itu kemudian orang tergelincir untuk keluar dari rel yang seharusnya dia jalani. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan harapan gitu. Tadi ya, dia masih punya harapan terhadap sesuatu, dengan melakukan itu maka dia pahalanya yang dari Allah itu melupakan diri kepada Allah, atau kemudian maaf ya mungkin istilah yang tepat adalah ketika dia melakukan sesuatu itu dia keluar dari harapan kepada Allah gitu. Dia lupa sampai ada tahap begini, wah aku melakukan sesuatu karena saya itu orangnya hebat, karena saya PhD, karena saya lulusan Monash University ya, ini harus sebut kampusnya, atau lulusan apapun kampus-kampus yang ada, atau kemudian karena saya itu memang dulu sudah latihan sekian gitu, lupa la haula wala quwata illa billahnya ini. Jadi dan kemudian juga dia tidak bersyukur atas yang diberikan Allah, hasil dari apa yang dilakukan. Saya sudah sungguh-sungguh kok cuma seperti ini ya gitu. Nah itu membuat orang itu kemudian terjebak pada Allah. Jadi ketidakbersyukuran, bahkan riya dan sebagainya itu hal-hal yang justru membuat dia justru tidak ikhlas ya, atau memang kalau riya itu kan jelas tidak ikhlas. Jadi keluar dari itu ya. Jadi tahap niat, ada tahap niat, tahap menjalani, dan tahap semua menyerahkan hasilnya itu kepada Allah. Itu semua ada pada tahap, semua memiliki potensi untuk godaan untuk orang tidak ikhlas gitu. Nah itu yang kemudian harus dilampaui, niatnya harus diluruskan, jalannya terus harus istiqomah di jalan takwa, kemudian dia harapannya betul-betul hanya berharap kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Gitu. Iya, luar biasa. Jadi itu godaan. Nah, barangkali juga kemudian konsistensi untuk ikhlas itu juga terkait juga dengan bagaimana kemudian dia selalu berhubungan. Nah, ini jadi menurut saya sekarang bagaimana kemudian kalau supaya kita itu ikhlas? Ya, kita selalu senantiasa untuk mengingatkan diri kita sendiri, dan yang kedua kemudian kita senantiasa berusaha untuk berhubungan, bergaul dengan orang-orang yang membuat kita jadi lebih ikhlas gitu. Kadang-kala kalau kemudian kita salah pergaulan gitu ya, kemudian kita sebenarnya sudah ikhlas, kemudian ada orang yang muji-muji, wah hebat tadi kamu ketika khotbah itu hebat, nah, itu jadi kemudian akhirnya kemudian ketika kita berkhotbah berikutnya sudah mencari kehebatan. Kemudian ketika kita misalnya kemudian ketika kita berinteraksi kita mencari pujian, kok sekarang nggak ada yang memuji ya. Ini, nah itu akhirnya sesuatu yang justru ya komunikasi yang mungkin salah tempat atau
kita salah pergaulan itu ya membuat kita menjadi semakin jauh dari Allah atau melupakan keikhlasan kita. Nah, maka berorientasilah anulah dengan Allah. Berinteraksilah yang membuat kita menjadi lebih ikhlas. Jangan justru dengan orang-orang yang membuat kita semakin tidak ikhlas. Iya. Membangun suasana yang kondusif gitu ya, Ustadz Asad ya, luar biasa, menarik sekali. Memang tantangan ada untuk kemudian menguji kita ya, apakah keikhlasan itu bisa terjaga seperti itu. Nah, menarik sekali membahas tentang ikhlas ini gitu ya. Kita akan bisa membahas tentang ikhlas itu kayaknya seharian gitu ya kalau misalnya dibahas. Tapi sayangnya karena waktu, kita kasih para pemirsa ini oleh-oleh gitu ya Ustadz Asad ya, berupa apa nih, closing statement gitu ya, apa yang bisa di-highlight dari obrolan tentang ikhlas ini supaya kemudian bisa betul-betul bermakna dan bisa diimplementasikan mungkin di rumah. Dari Ustadz Asad dulu atau Ustadz Intan dulu? Iya, Intan. Silakan Ustadz Intan. Mari para pemirsa, kita selalu berusaha menjaga keikhlasan kita, karena itu adalah sebuah proses yang terus-menerus yang harus kita lakukan untuk melawan segala godaan, melawan segala tantangan, agar hidup kita itu benar-benar bermakna, benar-benar berharga. Maka kita harus dasari hanya karena Allah semata, karena tanpa niat selain Allah maka itu semua akan musnah, itu semua akan tidak ada artinya. Maka untuk mengabadikan apa yang kita niatkan, apa yang kita ibadahkan, maka harus didasari oleh ikhlas dalam beribadah dalam segala hal. Luar biasa, lebih bermakna gitu ya Ustadz Intan. Baik, Ustadz Asad, closing statement. Kejarlah kebenaran, jangan hidup untuk mencari pembenaran. Teruslah berusaha memberi manfaat, jangan hanya mencari atau jangan hanya untuk mendapat gitu. Jadi tebarlah manfaat, jangan hidup untuk mendapat sesuatu. Ya, jadi terus kita berusaha untuk memberi manfaat, teruslah kita mengejar kebenaran, karena dengan terus mengejar kebenaran, mencari kebenaran, terus konsisten dalam kebenaran dan terus memberi manfaat, insya Allah disitulah jalan ikhlas dilempangkan Tuhan kepada kita. Luar biasa. Amin. Semoga kita betul-betul bisa ini ya, menjadi orang ikhlas dan betul-betul mendapatkan ridho Allah tadi ya, kalau berdasarkan Quran surah Al-Fajr tadi. Menarik, luar biasa sekali. Diskusi kita hari ini, sebenarnya banyak hal yang masih bisa kita diskusikan, tapi sayang sekali kita harus berhenti di sini. Tapi kita masih punya berjuta gitu ya episode obrolan sakinah lagi yang bisa kita ambil manfaatnya. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Nanti ada cakepnya gitu ya biar semakin seru. Menonton Sakinah TV-mu di YouTube, jangan lupa di subscribe ya. Cakep. Betapa bahagianya hidup bila ikhlas ada di dalam hati kita. Wah, keren. Ya, semoga obrolan kali ini bisa memberikan manfaat. Semoga kita bisa belajar banyak. Salam untuk seluruh pemirsa dimanapun pemirsa berada. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.